Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali kepada para pencinta YouTuber, terutama channel saya. Semoga keberkahan, keselamatan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada kita semua. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang terawangan. Apa itu terawangan? Mungkin sebagian ada yang sudah paham, tapi sebagian pasti banyak yang belum. Yaitu sebuah ilmu yang dimiliki manusia, kemampuan untuk melihat, menembus dimensi tanpa ruang, waktu, dan batas, yang ditujukan kepada satu objek yang terhalangi oleh dinding nyata atau lapisan-lapisan goib. Itu bisa dimiliki oleh manusia. Dan kalau tahu caranya dan mau berlatih, semua orang itu pasti bisa. Cuman ada dua macam. Ada yang dibantu oleh jin atau sebangsa roh-roh siluman jahat. Ada juga yang dibantu oleh rohnya sendiri atau cahaya roh-rohnya sendiri, seperti roh rohani. Di sini yang kita akan kupas yaitu yang bisa untuk melihat atau menerawang jarak jauh, dekat, goib, nyata. Itu adalah roh rohani. Roh rohani seseorang yang bersih, yang selalu berlatih konsentrasi kepada satu titik fokus di antara ucapan, pikiran, dan hati, perasaannya. Itu yang bisa untuk berbuat terawangan. Semakin sering berlatih, kemampuan terawangan seseorang akan semakin bagus dan sempurna. Suatu contoh, di setiap diri manusia itu ada hati nurani, yaitu satu latipan latif kolbu, ruh rohani yang ada di hati tidak bisa dibohongin atau didustakan oleh setiap manusia dalam keadaan apapun. Kita beri contoh, misalnya seperti ini. Ada seorang pejabat, dia habis melakukan korupsi di kantornya
untuk keluarganya. Tapi istrinya soleha banget, rajin sembahyang, semua syariat agama dilaksanakan. Terus dia langsung ngasih tahu bapaknya ke istrinya, mah ini saya dapat uang gede banget. Dari apa pak? Hasil proyek, padahal itu hasil korupsi umpamanya gitu. Proyek apa? Pokoknya proyek aja. Itu kan istrinya bersyukur gitu. Sewaktu si bapak itu menceritakan hasil proyek, itu dia proses terjadinya pembicaraan lisan itu hasil olahan pikiran. Karena dia mikir kalau saya bilangin hasil korupsi, istri saya nggak mungkin menerima, langsung dibuang kali. Padahal itu hasil korupsi, dan di hati si bapak itu tidak bisa dipungkiri ada bisikan, kamu habis korupsi aja buat suami, buat istrinya, jangan bohong loh, ibaratnya begitu. Itulah hati nurani manusia yang bersih, yang oleh paranormal, yang sejati, yang putih, yang sering digunakan untuk menerawang jarak dekat jauh, goib nyata. Dan hasil terawangannya diperoleh oleh kemampuan konsentrasi dan keahliannya masing-masing. Semakin ahli, semakin 100% hasilnya. Dalam setiap diri manusia itu pasti begitu. Tatkala ada bohong untuk melindungi hal-hal sepele di dalam keluarga. Untuk bisa melakukan terawangan itu kita harus berlatih hati, pikiran, ucapan itu selalu satu. Jangan seperti sholat, kita bibir mengucap Allahu Akbar, pikirannya langsung lihat kaos orang di depan toko emas Adijaya menyediakan anting-anting. Langsung hatinya berbisik, aduh kapan ya saya bisa beli ini, padahal lagi Allahu Akbar, lagi sembahyang. Itu kan namanya tidak fokus, tidak konsentrasi. Jangan seperti itu. Jadi kalau tidak fokus itu tidak jadi, butuh kesantaian dan keikhlasan. Contohnya seperti itu. Jadi di video kali ini mudah-mudahan kupasan sedikit tentang terawangan itu dapat menambah wawasan buat kita semua dan bermanfaat bagi yang menyenangi. Bisa dilatih dengan sendirinya pakai media pernapasan, latihan titik, konsentrasi dengan menerawang pakai hati nurani dan cakra ke-6, cakra adna. Insya Allah bermanfaat. Karena terbatasnya waktu, perjumpaan kita ini di kupasan terawangan ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.